Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Sabtu tanggal 11 November. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, di kesempatan siang hari ini, kita akan melihat lagi dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo. Setelah beberapa hari yang lalu kita berfokus dari pengerjaan penyambungan jalan tol Jogja Solo dengan jalan tol Trans Jawa, hari ini kita berkesempatan lagi untuk melihat perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo yang dilakukan dari perbatasan Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta. Nanti kita akan belusuan, kita susuri sampai dengan simpang susun Prambanan yang ada di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Belusuan kita hari ini kita awali dari Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Di sini adalah lokasi dari pembangunan simpang susun Prambanan. Nah, nampak di depan kita ini setelah beberapa hari kita tidak melihat, bahkan mungkin ada lebih dari seminggu ya teman-teman, kita tidak melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo yang dilakukan di sekitar simpang susun Prambanan ini. Terlihat bahwa aktivitas dari proses pengerjaan di siang hari ini sungguh sangat ramai sekali. Nah, ini adalah sedang dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, ini nampaknya adalah jalur yang mengarah ke Solo ataupun ke Jogja ataupun badan utama dari badan jalan tol Jogja Solo. Terlihat di sini bahwa truk-truk tronton pengangkut dari material tanah uruk ini mulai melakukan proses pengurukan pada badan jalan tol Jogja Solo yang mengarah ke Jogja maupun mengarah ke Solo. Nah, bila beberapa hari yang lalu kita lihat bahwa masih fokus pada jalan akses eksit tol Prambanan, saat ini mulai fokus pada badan jalan tol Jogja Solo yang mengarah ke Jogja maupun ke Solo. Nah, selain masif dari proses pengurukan maupun pemadatan lahan di sekitar Joton, Desa Joton ini, nampaknya juga ada beberapa rumah terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini yang belum dilakukan dari proses pembongkaran maupun sedang dilakukan dari proses pembongkaran mandiri. Adapun proses dari pembangunan jalan tol Jogja Solo yang mengarah ke arah barat dari simpang susun Prambanan ini masih tertahan di sekitar Desa Ndompiongan ya teman-teman. Nah, nanti kita melihat lagi perkembangannya ke arah barat itu. Nampaknya saat ini sudah mulai ada pergerakan dari proses land clearing. Nah, nanti kita coba melihat mendekat ke arah barat untuk melihat progres pembangunan yang ada di sekitar Desa Ndompiongan. Kemarin masih tertahan di sekitar Desa Ndompiongan itu ya teman-teman. Apakah hari ini sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan di sekitar Desa Ndompiongan? Nanti kita lihat ya teman-teman. Namun sebelum itu monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Setelah ini kita akan belusukan menyusuri ke arah barat sampai dengan Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Terus ikuti kami. Saat ini kita sudah berpindah sedikit ke arah barat. Tepatnya posisi kita saat ini ada di pinggiran dari Jalan Raya Pasar Deli. Nah, nampak di depan kita ini adalah lahan dari jalan tol Jogja Solo yang sudah mulai dilakukan proses land clearing. Nah, itu adalah Desa Ndompiongan, adalah batas terakhir yang kemarin masih tertahan dari aktivitas pengerjaan dari jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, itu adalah di depan kita itu adalah Sungai Woro, yaitu sungai yang berhulu di daerah Gunung Merapi sana ya teman-teman. Jadi ini sungainya cukup besar, hulunya langsung ke daerah Gunung Merapi.
Dan di seberang jalan ini nampaknya juga terus dilakukan dari proses pembongkaran mandiri ya teman-teman. Nah, nampak rumah-rumah warga yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini mulai dilakukan dari perobohan. Nah, nampak material-material rumah yang bisa dimanfaatkan sudah diambil oleh pemiliknya ya teman-teman, ataupun pemilik rumah ini sudah melakukan dari proses pembongkaran mandiri. Nanti tinggal dilakukan dari proses land clearing. Dengan sudah dimulainya proses land clearing di sekitar Padukuhan Dompiongan ini, berarti pengerjaan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini sudah bergerak maju ke arah barat dari simpang susun Prambanan ya teman-teman. Berarti ini sudah ada kemajuan karena akan segera tersambung dengan yang dimulai dari arah barat, yaitu dari sekitar daerah Kokosan Prambanan. Saat ini kita sudah bergerak sedikit ke barat ya teman-teman. Kita berada di sekitar Padukuhan Kalongan, Desa Joho, Kecamatan Prambanan. Nah, ini adalah batas terakhir apabila kita lihat terakhir kali bahwa proses pembangunan jalan tol Jogja Solo ini baru di sekitar daerah sini ya teman-teman, dan ke arah timur itu belum dilakukan dari proses land clearing. Nah, nampaknya saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan, serta di daerah ini juga mulai dilakukan dari proses lanjutan land clearing, yaitu melakukan proses perobohan pada rumah-rumah warga yang terdampak di sekitar desa Kalongan ini. Nampak itu sebuah alat berat jenis bego ataupun eskavator sedang melakukan dari proses land clearing, yaitu merobohkan dari rumah-rumah warga yang terdampak di sekitar dusun Kalongan ini. Nah, berarti ini proses pembangunan jalan tol Jogja Solo yang kemarin beberapa waktu tertahan di sekitar desa Kalongan ini, sekarang ini juga sudah mulai bergerak maju ke arah timur ya teman-teman. Nah, ini nantinya akan berusaha untuk disambungkan secara penuh yang ada di Jawa Tengah ini. Tadi kita lihat bahwa yang ada di Desa Dompiongan juga sudah mulai bergerak ke arah barat. Nah, nantinya akan tempuk ya teman-teman untuk segera menyambung proses pengerjaan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo secara keseluruhan yang ada di wilayah dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini memang tinggal menyisakan sedikit ini dari Desa Joho sampai dengan Desa Dompiongan ya teman-teman. Nah, bila ini sudah tersambung, ini nantinya akan secara penuh tersambung dari pengerjaan pembangunan jalan tol Jogja Solo yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini. Beginilah kondisi dan situasi proses pengurukan serta pemadatan lahan yang saat ini sedang dilakukan di sekitar Padukuhan Kalongan, Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Nampaknya ini sudah masif sekali dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ya teman-teman. Nah, memang beberapa hari yang lalu kita kesini itu terus belum ada pergerakan di sekitar Desa Kalongan ini. Setelah beberapa minggu kita tidak kesini, ternyata saat ini sudah mulai masif lagi untuk dilanjutkan dari proses pengerjaan serta proses pengurukan pemadatan lahan. Kita bergerak sedikit ke arah barat lagi ya teman-teman. Kita saat ini berada di sebelah selatan dari Padukuhan Soronayan, masih di Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.
Dan di lokasi ini nampaknya juga sedang masif dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nampak di sini bahwa aktivitas dari truk-truk pengangkut material tanah uruk ini juga sudah sangat ramai sekali ya teman-teman, dan terlihat itu level ketinggian dari material tanah uruk pada badan jalan tol Jogja Solo ini juga sudah terlihat signifikan, sudah terlihat tinggi. Terus dilakukan dari proses pemadatan lahan dengan menggunakan alat-alat berat ya teman-teman. Nantinya nampaknya di sekitar sini ini juga akan dibangun sebuah terowongan jalan penghubung antar desa. Makanya ini juga terus dikejar dari proses pengurukan serta pemadatan lahannya. Kita bergerak lagi ke arah barat. Saat ini posisi kita berada di sekitar Desa Nangsri, Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten. Nampak di sini proses pengurukan serta pemadatan lahan ini sudah signifikan ya teman-teman. Level ketinggiannya sudah signifikan, sudah tinggi. Nampaknya ini juga sudah beberapa lokasi ini sudah mencukupi karena tebing-tebing dari badan jalan tol Jogja Solo ini terlihat sudah dirapikan. Dan nampaknya saat ini sedang berfokus dari penyelesaian dari sejumlah gorong-gorong saluran irigasi maupun terowongan jalan penghubung antar desa. Nah, nampaknya ini nanti apabila sejumlah gorong-gorong maupun terowongan jalan penghubung antar desa ini sudah selesai, tinggal dilakukan dari proses penyempurnaan dari pemadatan lahan ya teman-teman. Nah, ini tinggal sedikit lagi pemadatan lahannya. Nah, setelah itu tinggal dilakukan dari proses penghamparan material sabis. Tidak terasa yang proses dari barat ini sudah terlihat signifikan ya teman-teman. Kita bergerak lagi ke arah barat. Posisi kita saat ini sudah berada di sekitar Desa Kebon Dalem Lor, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Atau saat ini posisi kita berada di pinggiran dari Jalan Raya Manis Renggo. Terlihat di sini sedang ada aktivitas dari proses lanjutan proses pengurukan serta pemadatan lahan. Apabila kita melihat ini ke depan itu adalah ke arah dari Desa Nangsri ya teman-teman. Yang kita lihat tadi itu adalah ke arah timur ataupun ke arah Solo. Nampak di sini di Desa Kebon Dalem Lor ini sedang dilakukan dari proses penyelesaian dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Truk-truk pengangkut material tanah uruk ini terus memasuki dan menghantarkan dari material tanah uruk untuk melakukan proses penyelesaian yang ada di sekitar Desa Kebon Dalem Lor yang berbatasan dengan Desa Nangsri. Kita bergerak lagi ke arah barat. Saat ini kita berada di sekitar Desa Taskumbang, Kecamatan Manis Renggo ya teman-teman. Dapat kita lihat bahwa di sini ada sebuah alat berat jenis bego ataupun eskavator sedang melakukan dari galian tanah, yaitu nampaknya saat ini sedang melakukan dari penyelesaian dari gorong-gorong saluran irigasi ya teman-teman. Dan di sebelah baratnya nampaknya juga terus dilakukan dari proses penyelesaian dari pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, nampak material tanah uruk ini sudah mulai menumpuk di sekitar badan jalan tol Jogja Solo, di sekitar Desa Taskumbang ini. Nah, bila kita ke arah barat, ini nantinya adalah sudah berada di sekitar Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Taman Martani, Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika kita lihat lagi secara keseluruhan proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Desa Taskumbang ini nampaknya juga sudah
signifikan ya teman-teman. Tinggal menyelesaikan di beberapa lokasi yang berdekatan dengan struktur terowongan maupun saluran irigasi. Ini sedang dilakukan dari proses penyempurnaan ataupun penyelesaian dari struktur terowongan maupun saluran irigasi ini. Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Kokosan. Nah, kita berada di ujung barat dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo yang sudah dikerjakan di sekitar Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Nah, ini adalah ujung dari pengerjaan jalan tol Jogja Solo yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah ya teman-teman. Nah, karena memang di sebelah barat ini sudah berbatasan dengan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terlihat di sini bahwa level ketinggian dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ini sudah signifikan. Nah, ini ketinggiannya sudah menyamai ataupun malah sudah lebih tinggi dari sejumlah gorong-gorong saluran air, saluran irigasi yang dibangun di sepanjang Desa Kokosan ini. Nampaknya di sebelah timur itu juga terus dilakukan dari proses penyelesaian dari proses pengurukan serta pemadatan lahan serta penyelesaian dari sejumlah gorong-gorong saluran irigasi maupun terowongan jalan penghubung antar desa yang ada di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Dan di sebelah barat itu adalah Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, nampaknya yang memasuki dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini belum dilakukan dari proses pengerjaan ya teman-teman. Masih sepi, masih adem ayem, walaupun beberapa rumah terdampak ini sudah mulai dilakukan dari proses ganti untung ataupun ganti rugi, namun nampaknya proses pengerjaan ini masih adem ayem. Dan cakruk kecil itu juga masih berada di sana ya teman-teman. Itu adalah tempat berteduh apabila kami para konten kreator atau YouTuber ini mengambil video ataupun gambar di sekitar Desa Kokosan ini juga masih berdiri, lumayan untuk meneduh ya teman-teman. Beginilah gambaran singkat dari proses pengerjaan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo yang tadi sudah kita lihat dari Desa Njoton, yaitu lokasi dari Simpang Susun Prambanan. Kita menyusuri, kita belusukan ke arah barat sampai dengan Desa Kokosan ini. Secara umum proses pengurukan serta pemadatan lahan ini sudah masif dilakukan serta sedang dilakukan dari proses penyelesaian dari sejumlah gorong-gorong saluran irigasi maupun terowongan jalan penghubung antar desa. Serta yang terpenting adalah saat ini sudah mulai bergerak maju dari arah timur untuk melakukan dari proses lanjutan land clearing di sekitar Desa Ndompiongan ke arah barat, serta dari arah barat di sekitar Padukuhan Kalongan juga sudah mulai dilakukan dari proses land clearing ataupun proses lanjutan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo. Dan apabila ini sudah tembus, sudah tempuk, nantinya progres pembangunan jalan tol Jogja Solo ini di daerah Jawa Tengah akan tersambung sepenuhnya ya teman-teman pengerjaannya. Semoga saja sedikit tayangan serta gambaran ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Nah, kami aturkan matur nuwun. Terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan untuk terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.